Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul ukuran penyebaran data dengan mata kuliah Statistik Parametrik dan Non-Parametrik dengan dosen pengampu Dr. Mustikawati MSc. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Maya Julia Dwikanti dan saya sendiri Rizky Sapitri. 1. Pengertian ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah berbagai macam ukuran statistik yang dapat digunakan untuk mengetahui luas penyebaran data. Penyebaran atau dispersi adalah pergerakan dari nilai observasi terhadap nilai rata-rata. Rata-rata dari serangkaian nilai observasi tidak dapat diintervensikan secara terpisah. Dari hasil dispersi nilai-nilai tersebut sekitar rata-ratanya. Makin besar variasi nilai, makin kurang representatif rata-rata distribusinya. 2. Macam-macam ukuran penyebaran data. A. Rangka atau jangkauan. Rangka atau jangkauan adalah perbedaan antara nilai terbesar dan nilai terkecil pada sekelompok data. Adapun rumus jangkauan yaitu R sama dengan X maksimal dikurang X min, keterangan R sama dengan rangka atau jangkauan, X maksimal sama dengan nilai data terbesar, X min sama dengan nilai data terkecil. Contoh soal atau pembahasan, tentukan rentangan pada data 22, 21, 27, 16, 22, 23, 20, 20, 19, 18, 25, 26, 24, 23, 19, 20, 25, dan 27. Pembahasan, contoh soal ini dapat diselesaikan dengan rumus jangkauan seperti berikut. Data paling besar dalam kurung X maksimal 27, data paling kecil X min sama dengan 16. Jangkauan R sama dengan X maksimal dikurang X min sama dengan 27 dikurang 16 sama dengan 11. B. Defisiensi min dalam kurung simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata atau defisiensi min adalah rata-rata jarak antara nilai data menuju rata-ratanya. Simpangan rata-rata termasuk dalam ukuran penyebaran data seperti halnya variasi atau standar defisiensi. Simpangan rata SR didefinisikan oleh SR N 1 per N sigma I sama dengan 1 mutlak XI dikurang X min, di mana N adalah menyatakan data tanda menyatakan nilai mutlak, misalnya min 1 sama dengan 1. XI adalah nilai data ke 1 dan X min adalah rata-rata. Rata-rata X min diperoleh dari X min sama dengan 1 per N. N sigma I sama dengan 1 X dikali XI. Contoh soal dan pembahasan, misalnya tinggi badan 10 orang mahasiswa adalah sebagai berikut: 172, 167, 180, 170, 169, 160, 175, dan berurutan sampai akhir tuh. Hitunglah simpangan rata-rata tinggi badan tersebut. Pembahasan pertama, hitunglah terlebih dahulu rata-ratanya. X min sama dengan 1 per N. N sigma I sama dengan 1 kali XI sama dengan 1 per 10 dalam kurung 172 ditambah 167 ditambah 170 sama dengan 170,1. Selanjutnya hitunglah nilai XI dikurang X min di tabel, lihat di tabel, terus dapatlah nilai 139,2 tuh. Selanjutnya dapat dihitung simpangan rata-rata yaitu XR sama dengan 1 per N sigma 1 I sama dengan 1 dikali XI dikurang X min 1 dikali per 10 39,2 sama dengan 3,92. C. Varians. Varian biasanya diajarkan pada ilmu statistik.
untuk mengukur tingkat kesamaan atau kedekatan dalam suatu kelompok. Varians adalah nilai statistik yang seringkali dipakai dalam menentukan kedekatan sebaran data yang ada di dalam sampel dan seberapa dekat titik data di individual dengan mean atau rata-rata nilai dari sampel itu sendiri. Rumus varians data tunggal S2 sama dengan N sigma I sama dengan 1 dalam kurung XI dikurang X min pangkat 2 per N. Keterangan S2 sama dengan ragam varians. XI nilai tengah data ke I, X min nilai rata-rata dari data kelompok, N banyaknya data. Contoh soal dan pembahasan. Diketahui data umur anak posyandu 5, 2, 3, 2. Carilah nilai ragam varians dari data tunggal umur anak tersebut. Pembahasan. Untuk menyelesaikan dari mencari nilai ragam atau varian dari data tunggal umur anak tersebut dapat kita hitung dengan rumusan, yaitu hitunglah terlebih dahulu nilai rata-rata tunggal tersebut. X min sama dengan jumlah data per banyak data. X min sama dengan 5 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan per 4. X min sama dengan 12 per 4. X min sama dengan 3. Setelah mengetahui nilai rata-rata dari rata-rata umur tersebut, dapat kita gunakan untuk menghitung nilai varians data. X2 sama dengan N sigma I sama dengan 1 dalam kurung XI dikurang X min sama dengan dalam kurung pangkat 2 per N. X2 sama dengan dalam kurung 5 dikurang 3 pangkat 2 ditambah 2 dikurang 3 pangkat 2 ditambah dalam kurung 3 dikurang 2 kurung 2 pangkat 2 per 4. S2 sama dengan 4 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 1 per 4. S2 sama dengan 6 per 4. Jadi S2 sama dengan 1,5. Jadi besaran ragam varians dari data tersebut bernilai 1,5. Rumusan ragam varians data berkelompok. S2 sama dengan K sigma I sama dengan 1. FI dalam kurung XI dikurang X min tutup kurung pangkat 2 per K sigma I sama dengan 1. FI keterangan S2 sama dengan ragam varian. XI nilai tengah data ke I. X min sama dengan nilai rata-rata dari data kelompok. FI sama dengan besar frekuensi data. Contoh soal dan pembahasan. Di sebuah kota di Jepang diperoleh statistik data nilai sebaran berat badan di suatu kantor teknologi seperti data berikut. Hitungan nilai ragam varians dari data sebaran berat badan berikut. Pembahasannya, untuk menghitung varians dari suatu data berkelompok, hitung terlebih dahulu nilai rata-rata. Untuk menghitung rata-rata pada data berkelompok, dapat kita hitung dengan mudah menggunakan tabel, seperti yang sudah tertera. Sehingga nilai diperoleh nilai rata-rata 56. Kemudian, hitung nilai varians dengan tabel sebelum mensubstitusi ke dalam rumus varians, sehingga diperoleh nilai varians 25,67. Jadi, nilai varians dari data berkelompok sebaran berat badan tersebut yaitu 25,67. D. Standar defisiasi. Standar defisiasi atau simpangan baku biasanya diajarkan pada ilmu statistik untuk mengukur tingkat kesamaan atau kedekatan dalam suatu kelompok. Standar defisiasi adalah nilai statistik yang seringkali dipakai dalam menentukan kedekatan sebaran data yang ada di dalam sampel dan seberapa dekat titik data individu dengan mean atau rata-rata nilai dari sampel itu sendiri. Yang pertama ada rumus standar defisiasi data tunggal, seperti yang sudah tertera. Contoh dan soal pembahasan. Di suatu kelas bimbel terdiri dari 8 orang yang memiliki tinggi 150, 167, 175, 157, 165, 153, 177, dan 160. Pembahasan. Yang pertama, menghitung nilai rata-rata dari nilai data yang ada di atas.
Nilai rata-rata sama dengan jumlah dari setiap nilai yang ada dalam mengumpulkan data. Kemudian kita bagi dengan jumlah data tersebut dan menemukan nilai 163. Lalu menghitung penyimpangan setiap data dari rata-ratanya, yaitu dengan cara mengurangi nilai dari nilai rata-rata. Kemudian, simpangan setiap nilai data kita kuadratkan, lalu kita bagi dengan nilai rata-rata data. Nilai yang dihasilkan yaitu 87,75. Kemudian akar kuadratkan nilai varians tersebut. Jadi, standar defisiasinya sebesar 9,3675. Selanjutnya, rumus standar defisiasi data kelompok. Contoh soal dan pembahasan. Tentukan standar defisiasi dari tabel tersebut. Pembahasannya, tentukan nilai tengah dari setiap kelompok yang ada. Selanjutnya, hitung jumlah nilai kelompok dengan cara nilai tengah dikali frekuensi. Hitung nilai rata-rata dengan cara jumlah nilai kelompok dibagi dengan total data tersebut. Menemukan hasil 77. Hitung simpangan setiap kelompok dengan cara mengalihkan frekuensi dengan kuadrat nilai tengah yang dikurang rata-rata data. Lalu, jumlah simpangan setiap kelompok dibagi dengan total data disebut varian dan menemukan nilai 46. Kemudian kuadratkan nilai varian tersebut. Hasilnya akar 46. Dan yang terakhir yaitu kuartil. Kuartil suatu data diperoleh dengan membagi suatu data terurut menjadi 4 bagian yang sama besar. Rumus kuartil pada data tunggal dan data kelompok berbeda. Data tunggal adalah data yang disajikan secara sederhana dan belum dikelompokkan dalam kelas interval. Sedangkan data kelompok adalah data yang disajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan sudah dikelompokkan dalam kelas interval. Q2 adalah median. Berikut adalah rumus kuartil data tunggal. Ada data ganjil kuartil untuk n plus 1 habis dibagi 4, kuartil untuk n plus 1 tidak habis dibagi 4, lalu ada juga data genap, yaitu data habis dibagi 4 dan data tidak habis dibagi 4. Seperti yang sudah tertera. Yang terakhir, yaitu rumus kuartil pada data kelompok. Seperti yang tertera. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.